Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana masuki Ramadan hari ke-16 ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita atau suri tauladan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah puasa sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 adalah untuk mencapai derajat ketakwaan. Namun karena bersifat batiniyah, maka harus diwujudkan dalam bentuk sikap nyata yang dinamakan akhlakul karimah atau akhlak yang mulia, sehingga menghasilkan kesadaran mendalam akan kehadiran Allah dalam setiap perilakunya. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, baik ketakwaan maupun akhlakul karimah atau budi pakerti yang luhur merupakan suatu kesatuan di mana yang dapat memasukkan seseorang atau manusia ke dalam surga, sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, yang banyak menjadikan orang masuk surga adalah takwa dan budi pakertinya. Jadi antara takwa dan budi pakerti adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi takwa ini akan bermanfaat atau akan memiliki arti kalau diiringi dengan budi pakerti. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, muara ibadah puasa yang pada tahap awal hanyalah sebagai ritual yang bersifat personal atau pribadi, sebagaimana hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, kullu amalin ibnu Adam lahu illa siyam fa innahu li wa anna ajzi bihi. Setiap amal anak Adam adalah untuk dirinya kecuali puasa. Puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Maka puasa ini memang ibadah yang sangat pribadi sekali. Nah, dari pribadi ini, maka kalau ingin menjadi semakin bermakna, dari ritual puasa yang bersifat pribadi ini harus diakhiri dengan dimensi konsekuensial atau dimensi kemanusiaan, seperti yang disimbolkan dengan adanya keharusan mengeluarkan zakat fitrah. Jadi ini merupakan kewajiban setiap individu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan ketika orang berpuasa tidak cukup hanya meninggalkan makan, minum, atau berhubungan suami istri di siang hari, tetapi orang yang berpuasa harus meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, yaitu harus meninggalkan perkataan kotor, dengki, memfitnah, berkata dusta, menipu, mencaci maki, atau mengganggu orang lain, dan sifat-sifat yang tidak terpuji lainnya. Nah, sebagaimana dalam sabda Rasulullah, "Malam yata' qaula zur wal amala bihi falaysa bihi hajatun fi ayyat ta'a ta'amahu wa syarabahu."
Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan bohong atau perkataan kotor dan suka mengerjakannya, maka Allah tidak memandang perlu orang itu meninggalkan makan dan minum. Jadi walaupun kita berpuasa sudah menahan makan dan minum, tetapi masih melakukan atau melaksanakan atau melanggar larangan-larangannya seperti berkata bohong atau suka melakukan kegiatan atau pekerjaan yang tidak terpuji lainnya, maka Allah tidak melihat puasa kita. Puasanya dalam fikih memang sah tetapi tidak mendapatkan pahala apa-apa. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, maka setiap kepribadi orang yang beriman ini kita harus menjaga nilai-nilai keimanan kita. Dengan berpuasa ini diharapkan maka tidak hanya sekedar puasa dalam artian menahan makan, minum, dan hubungan suami istri, tetapi kita harus menjaga perilaku kita terhadap sesama manusia, seperti tidak boleh berprasangka buruk maupun saling mengejek terhadap orang lain. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, salah satu kepribadian orang beriman antara lain sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63, yaitu di situ dikatakan bahwa orang yang beriman adalah orang yang memiliki sifat rendah hati. Tentunya sifat rendah hati ini adalah berbeda dengan sikap rendah diri. Kalau rendah diri itu adalah termasuk akhlakul mazmumah atau akhlak yang tercela. Dalam istilah yang lain, rendah diri itu adalah minder. Maka orang beriman itu tidak boleh memiliki perasaan minder. Itu sangat dilarang, sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersedih, ya, kalau kamu orang yang beriman itu, maka janganlah sampai bersedih karena Allah selalu mengawasi kita. La tahzan innallaha ma'ana. Di sini jelas bahwa setiap gerak-gerik kita itu adalah dalam pengawasan Allah. Semua yang mengatur kehidupan manusia adalah Allah. Inilah yang harus ditanamkan kepada diri kita, bahwa kita ini selalu dalam pengawasan Allah. Terutama di dalam bulan Ramadan ini banyak bermuhasabah bahwa kita ini adalah sebagai hambanya Allah, yang mana sikap atau akhlak yang harus dijaga adalah sikap rendah hati. Karena kalau orang sudah memiliki sifat rendah hati ini, bahwa orang tersebut akan selalu ingat kepada Allah dan hanya memasrahkan diri kepada Allah, sehingga memiliki kesadaran yang tinggi akan kehadiran Allah dalam setiap perilakunya. Kemudian juga akan tumbuh perasaan gentar dan takut terhadap murka dan azabnya Allah ketika melanggar larangannya. Juga orang yang beriman ini orang yang memiliki perasaan atau rendah hati itu akan menjaga diri agar senantiasa dapat mentaati dan pasrah sepenuhnya atau pasrah sepenuh hidupnya hanya kepada kehendaknya Allah. Nah, inilah yang menjadi ciri khas orang beriman atau orang-orang yang mendapat predikat takwa sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah yang menjadi tujuan kita dalam berpuasa ini. Berbeda sekali dengan rendah diri. Maka kalau orang sudah rendah diri, maka dampak yang ditimbulkan adalah hal-hal yang bersifat material atau kebendahan. Artinya kebahagiaan seseorang atau kebahagiaannya hanya diukur kalau memiliki sesuatu yang bersifat materi seperti harta dan lain sebagainya. Ada sebuah kisah bahwa seorang yang kaya raya, tapi dia hidupnya biasa-biasa saja,
menggunakan pakaian seadanya. Nah, ketika dia melihat bahwa almarinya penuh dengan pakaian, maka itulah dia merasa bahagia. Nah, ini adalah kebahagiaan yang hanya bersifat materi, padahal kebahagiaan sesungguhnya adalah ketika kita berserah diri dan taat menjalankan perintah Allah serta senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Itulah orang-orang yang dikatakan bertakwa. Apa yang menyebabkan, apa menjadi penghalang lahirnya kesadaran ilahiyah tersebut, atau kesadaran kita, atau istilahnya itu sulit untuk mencapai derajat yang tertinggi atau derajat yang dikatakan oleh Allah menjadi orang yang bertakwa, maka disinilah kita masih menuruti hawa nafsu. Jadi kalau seseorang itu masih menuruti hawa nafsunya, yaitu masih menuruti kepentingan untuk diri sendiri, atau hawa itu adalah keinginan nafsu dirinya sendiri, masih menuruti kepentingan atau keinginan diri sendirinya, maka akan menjerumuskan kepada kejatuhan spiritual, yaitu karena nafsu itu adalah banyak selalu mengajak kepada kejahatan, sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ubari'un nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu banyak membawa kepada hal-hal yang buruk atau pada kejahatan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Nah, di antara sekian banyak nafsu tersebut, maka nafsu yang berhubungan dengan masalah harta benda itu paling dominan. Oleh karena itu kita memang diajak dalam berpuasa ini agar bisa menahan keinginan atau hawa nafsu kita terhadap benda-benda atau yang bersifat material tadi itu. Nah, disinilah pentingnya kita selalu menjaga diri kita atau menahan keinginan kita supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang membawa kejatuhan spiritual kita. Oleh karena itu, iman yang bersifat personal tadi itu tidak akan memiliki arti atau nilai apabila tidak diiringi dengan amal soleh atau kebaikan terhadap sesamanya. Iman yang bernilai atau bermakna itu adalah iman yang dibarengi oleh munculnya mekanisme sosial atau kontrol sosial. Artinya sikap yang saling mengingatkan kepada kita semua agar senantiasa melaksanakan atau menjalankan kewajiban yang akan membawa dampak kepada kebajikan ya, atau perintah-perintahnya Allah, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Oleh karena itu, maka sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah berpuasa itu, tentunya yang diperintah tidak semua orang, tetapi yang diperintahkan adalah orang yang sudah mencapai derajat beriman. Ya ayyuhalladzina aman. Jadi kalau sudah orang beriman, secara otomatis bahwa orang tersebut adalah meyakini akan kehadiran Allah, meyakini akan kitab-kitab Allah, meyakini akan Rasulnya, meyakini akan hari kiamat, dan meyakini akan takdirnya Allah. Kalau orang seperti ini, insya Allah dia akan senantiasa berada dalam lindungannya, merasa diawasi oleh Allah, sehingga mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah itu tidak mungkin, karena merasa ada yang mengawasi. Jadi orang yang beriman ini maka harus selalu ada yang mengingatkan agar tidak terlalu jauh untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi harus saling nasihat-menasihati dalam hal kebajikan dan takwa, kan begitu di dalam surat Al-Asr
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan beramal soleh, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi saling mengingatkan dalam kebajikan dan takwa. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, semoga puasa kita yang kita laksanakan pada tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin, sehingga membawa dampak yang luar biasa kepada masyarakat. Artinya puasa yang kita bawa ini atau puasa yang kita laksanakan ini tidak hanya membawa kesalehan pribadi, tetapi membawa pada kesalehan sosial yang berdampak kepada masyarakat, sehingga akan terjadi kerukunan terhadap sesama manusia atau sesama orang yang berbeda dengan kita, sehingga kita terjalinnya ukhuwah Islamiyah yang kuat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.